Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah subuh Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita wajib bersyukur, bertahmid kepada Allah dan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ini istiqomah, Pak. Insyaallah kalau kita sudah istiqomah itu nanti keberkahan itu ada. Karena memang keberkahan itu lahir dari keistiqomahan. Berkah itu buah dari keistiqomahan. Karena berkah itu dia lama Allah kasih. Allah tengok itu siapa yang istiqomah sholat jamaah. Lama-lama nanti menikmati. Nikmat itu bagian dari keberkahan, ketenangan hidup. Coba sekali Bapak Ibu nanti satu hari itu tidak usah sholat jamaah di masjid. Ya 5 kali saja pas itu. Mesti dalam hati akan merasa yang hilang. Kok macam ada yang jauh ya, begitu kan? Kok seakan-akan kita sudah lama nggak ke masjid, baru 5 waktu. Nah, kayak gitu tuh. Itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang istiqomah ke masjid. Yang sesekali itu belum itu, nikmat saja dia nggak ke masjid. Makanya ini harus kita syukuri. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, ini mau puasa, kita bahas saja lah nanti untuk motivasi supaya kita ini sangat semangat, sangat yakin, sangat siap untuk melaksanakan puasa. Nabi Musa itu kan nabi yang paling melete, Pak. Melete itu nabi yang paling komplit. Pokoknya sebanyak nabi itu 25 yang masih kita kenal itu yang paling komplit. Tahu komplit itu Nabi Musa. Yang lainnya tuh anten-anten kayak Nabi Musa itu memang banyak tanya itu. Memang komplit kan nabi satu itu. Tapi saya suka baca sejarah, saya suka. Saya itu sampai menebak Nabi Musa itu saking ingin dekatnya dengan Allah. Seakan-akan dia tuh nggak mau kalau ada orang lain yang dekat dengan Allah itu. Itu Nabi Musa. Saking mau dekatnya. Makanya kalau ada nabi-nabi nanti yang oleh Allah diangkat derajatnya melebihi dia, itu dia langsung Allah ya kalau ada lagi lah yang lebih dekat dari dengan Allah daripada saya. Begitu. Itu Nabi Musa, Pak. Nabi Isra itu siapa yang komplain itu? Rasul itu kan ketemu berapa nabi itu? Ada 7. Ketemu Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, kan macam-macam. Siapa yang komplain? Nabi Musa topan. Nabi Muhammad lewat tuh yang senang, yang lain alhamdulillah selamat menjadi nabi, begitu kan? Tapi Nabi Musa tuh enggak. Rasul Isra itu dia nangis. Nangis itu bukan apa? Ada lagi lah setelah saya, gitu kan? Nanti turun tuh yang tanya siapa? Ya Nabi Musa itu kan. Muhammad dapat apa? Dapat apa? Ma'faradallahu ala ummati. Apa dapatnya? Begitu kan? Sholat 50 waktu. Umatmu nggak mau. Itu ya Nabi Musa tahu kan? Itu bukan gara-gara apa? Gara-gara dia ngukur tuh pakai umat dia, nggak mampu umatnya. Akhirnya dikurangi kan? Kurangi 5 sampai jadi 5. Meskipun ada yang katakan Nabi naik lagi, jadi nggak sholat. Itu yang nggak mau sholat itu katanya Nabi naik lagi, itu orang-orangnya itu kan. Begitu kan? Pernah Nabi Musa mau nengok muka Allah. Allah, saya ingin nengok mukamu. Nggak usah Musa. Kamu nggak yakin sama saya? Yakin, tapi saya ingin nengok. Nggak yakin sama saya? Yakin, tapi saya mau nengok. Ya sudah kalau gitu.
Kamu naik sana di Bukit Tursina, naik Pak. Naik Nabi Musa ke Bukit Tursina. Udah naik Musa, sudah. Di belakangmu ada gunung, ada. Coba tengok. Sekali tengok Pak, diledakkan itu gunung oleh Nabi Allah Pak. Diledakkan, wah, pingsan Nabi Musa, kaget. Udah sadar, dia tanya Allah, mau lagui, nengok muka saya. Enggak, udah yakin gitu. Sampai terakhir itu yang malaikat maut yang ditempeling sama Nabi Musa, ada orang berani mempeling malaikat maut. Itu yang Nabi Musa itu kerjaannya itu. Masa iya Pak? Masa iya? Baca aja nanti dalam kitab Qissasul Anbiya karangan Imam Ibnu Katsir, mesti ada itu wafat sejarah wafatnya Nabi Musa. Itu kan dialognya lama. Itu malaikat maut tiba-tiba langsung ngomong, Musa saya datang mau menyambut nyawamu. Tempeling sama Nabi Musa. Ditempelin Pak, sampai Nabi sama Allah, masa saya ditempelin nih? Siapa nempelin? Musa. Karena salah ngomong malaikat. Ditanya, kok ada orang nyambut nyawa? Ditanya, iya. Kalau Nabi itu beda kelasnya Pak. Yang nggak ditanyakan yang kayak gini. Malaikat maut agak tanyakan main cabut aja ke huri, mati. Bang Nino mati. Gitu kan? Kalau Allah itu, kenapa dia tuh sayang sehingga ya banyak Nabi yang ditanya dulu. Kalau mau cabut nyawanya ditanya dulu. Nabi Musa ya kayak gitu. Sampai Nabi Musa itu Pak, dengan puasa itu ya kayak gini dia. Tanya dia, Ilahi, hal akramta ahadan mithlu ma akramtani hatta istama'tani kalamak. Rob Tuhan, apakah nanti kamu juga akan memuliakan seseorang seperti kamu memuliakan saya, gitu kan? Sehingga saya ini bisa ngomong langsung dengan kamu. Itu kan kemuliaan. Nabi Musa bangga betul itu bisa ngomong langsung dengan Allah. Merasa mulia kan? Ya, tapi ya itu katanya ada nanti yang kemuliaan seperti saya. Kata Allah ya santai saja, ya Musa ini ibadalli akhrajahum fi akhir zaman wa akramahum bi syahri Ramadan. Musa ada nanti di akhir zaman hamba-hambaku yang aku lebih dekat daripada dengan kamu. Apa itu? Karena kemuliaan bulan Ramadan. Wa an akuna aqrabu ilaihi minka, dan aku lebih dekat daripada kamu. Itu Pak. Jadi insya Allah Pak, kita ini dimuliakan oleh Allah dengan Ramadan. Bersyukurlah kita yang masih hidup ini, karena kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Makanya alhamdulillah kita sudah semangat menyambut Ramadan dari fisik batin. Kalau Allah dulu pakai puasa Sya'ban, kalau Rasulullah pakai puasa Sya'ban. Makanya Rasul itu sering itu puasa yang paling full itu biasanya puasa sunat, Rasul itu puasa Sya'ban. Sesekali tidak, karena kalau terus-terusan nanti dianggap wajib oleh umatnya. Kalau kita puasa kemarin, enggak. Puasa Bu, kalau nengok badannya enggak, karena masih gemuk-gemuk. Rasul itu sering puasa Sya'ban untuk menyiapkan batin, sehingga nanti Ramadan ini betul-betul siap. Jadi puasanya itu 2 bulan Sya'ban dengan Ramadan, enggak kaget dia. Alhamdulillah sudah lama enggak puasa, alhamdulillah sampai Ramadan. Ibu kayak itu enggak? Ya Allah, kayaknya baru kemarin puasa. Itu masalah tuh, dari omongnya udah masalah itu. Kayaknya baru kemarin puasa, kalau udah puasa lagi ya ini. Orang senang tuh nggak kayak gitu. Ya Allah, memang sudah agak lama nggak puasa ya, alhamdulillah nyampe lagi gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahullah, dari sekitar kita siapkan gotong royong, begitu siapkan kan, ada tradisi yang doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu para aulia dulu doanya kayak gitu tuh. Makanya tercantum doa ini kira-kira Hilyatul Aulia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Itu bukan karangan kita Pak. Dan kita Hilyatul para aulia, para wali-wali itu kalau di Ramadan 3 bulan itu udah kayak gitu tuh
doanya. Ya, gitu kan? Kan kita sering Ustaz Imam baca itu udah lama kan, Ustaz Imam dari bulan Rajab kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'banna fi Ramadan. Rabb berkahi bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai pada bulan Ramadan. Itu amalan-amalan para wali-wali, para aulia, para orang soleh itu kayak gitu. Saking semangatnya menyambut Ramadan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita juga seperti itu, sehingga ruh ini, jiwa ini betul-betul siap. Rob, saya siap untuk puasa. Makanya senangnya kita berpuasa itu, ya kan, pas insya Allah itu sudah mengandung pahala. Itu ada hadis itu, meskipun banyak yang mentaifkan itu, tapi dia tidak bertentangan dengan ayat lain. Hadisnya itu terkenal itu, mesti Ustaz sering baca itu. Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nar. Yang senang yang berpuasa Allah haramkan. Ini dalam kitab Durratun Nasihin, kitabnya. Cuma ini tidak berkaitan dengan kitab, dengan Quran. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Muhammad, katakan Muhammad, ya, terhadap karunia Allah dan rahmat. Kul bi fadlillah, dengan karunia Allah dan rahmatnya falyafrah, senang. Dengan karunia Allah dan rahmat Allah itu kamu harus senang. Senang Pak. Kita dengarnya itu senang deh. Puasa itu bukan karunia Allah Pak. Kita senang sekali. Senang toh, iya. Kalau nggak puasa nggak ada orang senang, nggak ada Pak. Kalau orang senang mesti puasa gitu. Ada orang senang yang berpuasa toh, nggak puasa ada? Ya nggak ada lah. Dia doa kan, alhamdulillah doanya 2 bulan, kenduri dia sedekah karena puasa mau datang senang, benar nggak puasa ada kayak gitu? Ya nggak ada lah. Orang kalau sudah senang itu mesti puasa itu, mesti puasa kayak gitu. Ada orang senang masuk waktu sholat tapi nggak sholat, ada? Alhamdulillah udah azan masuk sholat nggak sholat, ada? Itu orang sedeng gitu, mesti. Makanya Allah dan senangnya udah nilai itu kan, dan senangnya udah nilai itu bagus gitu. Begitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, supaya nanti kita Bapak Ibu puasa ini memang betul-betul dapat Pak, dapat ruhnya itu. Rukunnya kan cuma 2 saja itu. 1, niatnya itu sebelum fajar, karena puasa wajib. Kalau puasa sunnah boleh Pak, kayak gini nih, karena nggak ada sarapan kita niat puasa boleh. Puasa fardu enggak, pokoknya sebelum fajar. Sebelum fajar tuh udah niat itu. Kalau makanya nanti niatnya itu harusnya tiap malam yang paling bagus. Lepas tarawih kita tradisikan itu ya kan. Lepas tarawih itu sebelum kan langsung diniatkan itu nawaitu somawatin an adai pada somatonat azati fardulillahi ta'ala tiap malam. Tapi nanti boleh juga ibu bikin setahun. Nawaitu somawatin an adai pada Ramadana kan. Nawaitu somawatin an adai jami'is syahri full Ramadana azati fardulillahi ta'ala. Kita untuk jaga-jaga 1 bulan tuh nggak ada jaminan ibu bangun terus pas nggak tarawih. Kalau tarawih insya Allah tuh ada itu dipimpin imam tuh niatnya itu tarawih enggak, lepas buka langsung tidur, bangun-bangun jam 12 malam langsung isya, pas tidur nggak sahur, nah gitu kan. Dijaga-jaga, bikin sebulan pertama Ramadan itu jaga-jaga. Kalau lupa nanti ditajdid, perbaiki lagi keingat sebulan kita sudah niat pada awal Ramadan, nanti dipimpin Pak Imam itu setiap malam. Bagi yang tarawih, yang nggak tarawih kan bisa tarawih itu biasanya yang paling full cuma 6 malam.
entah melangkah ke depan, oh makin maju ya, sopnya makin maju kan, seperti itu. Itu yang banyak lupa itu. Bikin setahun dulu, nggak cuma itu saja Pak. Kemudian tahan dari hal-hal batal puasa, makan, minum, rokok. Pokoknya yang lewat dari kerongkongan ini batal kalau sengaja, gitu saja. Mana batasnya Ustaz? Coba sebut huruf H. Itulah jauh. Mana Ustaz? Sini Ustaz. Ya sini. Itu ukuran kalau ada yang lewat dari huruf H itu batal. Ya. Kalau masuk sini belum Bu. Ibu ping aja tahan air, cendol tahan. Puasa itu nggak batal, makruh. Tapi jangan telan. Gitu kan? Asal nggak lewat dari huruf H. Ini metode yang dikasih ulama dalam kitab Fathul Mu'in kayak gitu. Ukuran jauh, kerongkongan yang membatalkan puasa itu sebut huruf H. Di sini jauh itu. Itu batal. Kalau sini, makanya kalau ludah karena dia belum keluar, ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Kecuali ludahnya udah dikeluarkan, ditelan lagi itu baru batal. Itu saja rukunnya Bu. Rukunnya saya niat sebelum fajar, tahan, makan, minum, dan membatalkan puasa. Apa diantaranya? Hubungan suami istri pada siang hari. Kalau malam no problem, bebas hambatan. Yang nggak boleh siang, tahan. Karena kalau sempat kelanggar berbahaya, dendanya berat. Besok ibu puasa 2 bulan berturut, tuh kan? Sebulan aja udah jebol, apalagi 2 bulan, apalagi jebol-jebol, seperti itu kan? Nah itu rupanya kayak gitu Pak, itu awalnya. Kemudian supaya kita ini puasa betul-betul dapat, makanya ulama itu sampai kasih tip gitu Pak. Tip, mesti ada itu dalam kitab-kitab itu. Supaya kita ini nggak sempat puasa itu berbicara yang tidak baik, ya kan? Berpikir yang tidak baik, berbuat yang tidak baik, mesti kasih itu amaliyah sunnah Ramadan, pasti kayak gitu tuh. Supaya apa? Puasa itu betul-betul dia menikmati puasa, nggak cuma tidur aja, lepas sahur tidur, bangun lagi jam 12 siang, sholat zuhur, tidur lagi, bangun lagi, asar, lepas asar, tidur lagi, nunggu buka. Ya boleh deh, boleh. Tapi itu para orang yang begitu makruh itu Bu. Itu puasanya orang malas, mau dapat pahala, tapi maunya senang aja. Dekat. Makin dikasih tip para ulama itu, perbanyak baca Quran. Iya kan? Perbanyak baca Quran. Baca Quran yang paling bagus itu Bapak Ibu. Pertama, maghrib. Makanya sudah betul itu Pak Agus. Pemerintah bikin maghrib mengaji itu bagus. Ulama juga kayak gitu. Baca Quran yang paling bagus maghrib. Kalau kita buka biasanya lepas sholat itu buka lagi kan. Mulai lagi yang bagus lagi lepas sahur. Sempat kan? Nanti ditambah lagi pada subuh yang kayak gini. Minimal kita ini dapat 2 khatam. Kita ini sebenarnya Pak minimal 1 tahun itu 2 kali khatam. Kalau kita sudah setahun tamat 2 kali khatam Bu, itu baru dapat itu hak-hak Quran itu. Kira-kira tamat nggak sebulan itu? Tamat Pak. 1 juz itu berapa menit kira-kira? 1 hikmah. 1 juz itu kalau kita baca agak tartil cepat, itu paling 40 menit kan? Selesai itu Pak. Agak tartil. Ya jangan pakai tilawah 2 tahun nggak tamat. Tamat Pak. Itu sunnah-sunnah baca Quran dijadwalkan. Sahurnya dipercepat, diperlambat sahurnya. Jangan sahurnya itu baca tarawih. Ada itu Pak, orang tua saya dulu itu jam 12 itu sahur dia. Jaga-jaga kalau nggak bangkit. Tapi dia bukan jaga-jaga, memang kayak gitu. Asal jam 12 sahur, malas dia. Mau bangkit jam 4 tuh malas. Sahur dia. Ya boleh, cuma nggak dapat sunnahnya. Sahur meskipun hanya 10 air, kalau pastinya minumlah air putih segelas saja, cukup air untuk cari barokahnya sahur itu.
Bukannya dipercepat, jangan menggaya. Allahu Akbar, kata Bilalnya kan, ngapain cepat-cepat buka sampai jam 8 pun tahan aku puasa. Itu kan menggaya namanya kan. Cepat-cepat lah, ambil. Usahakan ada yang manis-manis kurma. Kalau nggak ada, air putih. Karena kurma itu bagi yang mampu mahal. Satu kotak 35.000, mahal kan? Bagi yang nggak mampu cukup air putih, kan gratis, ambil keran, kan gitu kan? Makanya sunnah itu karena kalau nggak mampu, Allah Rasul itu kasih sunnah itu nggak seberat itu Pak. Kurma, ya, bagi yang sudah mampu biasa makan kurma, yang nggak mampu cukup air putih atau air manis lebih 5.000 yang belum campur dengan gula, itu kan? Ya kayak gitu. Diperbanyak sedekah, sholat tarawih. Itu sunnah-sunnahnya Pak. Insya Allah kalau kita sudah laksanakan sunnah-sunnah itu, kita rasa itu puasa itu emang dapat di dalam hati. Tapi kalau sekedar untuk melaksanakan kewajiban itu yang gak rasa itu. Kapanlah lebarannya? Baru 20 hari akhir. Terus tinggal nikmat ibadah kayak gitu tuh. Orang nikmat itu kalau bisa panjang-panjang gitu nikmat itu. Sholat yang nikmat. Kapan dia? Ketika dasarnya panjang, sujudnya agak lama, itu nikmat. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu bukan nikmat. Ya kan? Orang nikmat mesti agak lama-lama. Ciri nikmat tuh ya kayak gitu. Apa ya kayak gitu ciri nikmat tuh Pak. Kalau mau cepat itu biasanya dia kurang menikmati ibadah itu. Ya kan? Kayak gitu Pak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahullah, bahwa nanti kalau kita sudah nanti menikmati itu, ya kan, kita rasakan nikmat ibadah itu. Terakhir, jadi insya Allah Pak, kalau kita ciri-ciri kita dapat itu, ketakwaan itu dapat, ketakwaan itu dapat. Ciri-ciri orang takwa itu ya senang dalam agama ini, itu saja. Definisinya kan banyak. Pokoknya berusaha untuk melaksanakan perintah Allah, ya kan, dan meninggalkan larangannya. Yang paling penting bukan itu, karena Allah yang paling penting, karena Allah. Insya Allah kalau sudah takwa nanti kita tenang dulu. Makanya Imam Abu Bakar Muhammad Soto itu dalam kitab Kifatul Aqiyah apa dibilang? At-taqwa midahun kulla sa'adatin. Takwa itu adalah tempat berputarnya midar setiap kebahagiaan. Orang yang dalam hatinya ada ketakwaan karena Allah meski bahagia Pak. Yang tidak ada itu yang paling bahaya itu hidupnya itu gelisah saja. Kaya sudah, mobil ada, istri cantik, rumah ada, tiba-tiba itu gersang aja itu. Gersang saja. Kenapa? Takwa itu enggak ada. Kurang saja bawaannya. Yang paling parah lagi, udah miskin gak takwa lagi. Udah miskin bingung aja bawaannya. Itu yang cepat mati itu. Makanya at-taqwa midarul kulla sa'adah. Ketakwaan itu adalah tempat berputarnya kebahagiaan. Ada orang hidup sederhana tapi namanya bahagia aja. Gak ada duit kerja, ada duit beli beras. Waktu sholat ya sholat, tidur ya tidur, makan, sholat, seneng aja hidupnya mutar kayak gitu kan, nggak mikir banyak-banyak. Kemudian terakhir wal hawahu midar kulla saqawa. Dan hawa nafsu itu adalah berputarnya tempat ketidaknyamanan. Mesti kayak gitu. Hawa nafsu, kita sebenarnya digiring oleh hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu yang dominan dalam hidup kita, mesti kita gak nyaman Tuhan. Itu setan yang sering disalah-salahkan. Ya Allah, kok saya bikin salah, dasar setan ya. Kesian saya nengok setan itu. Setan belum melakukan, aku lagi penuh. Padahal melakukan kayak gitu bukan gara-gara setan. Dia udah jadi setan kan. Nggak sholat, paling malas ya sholat nih. Setan. Setan lagi kena. Nggak puasa, mungkin gara-gara setan jadi. Setan duduk diam kan. Aku lagi penuh. Padahal dia nggak sholat gara-gara dia sendiri kan. Karena setan itu ada dua Pak, minal jinnati wan nas. Jin itu bisa jadi setan,
Yang duduk kayak gini juga bisa jadi setan, gitu kan? Jika setan itu sifat, jin itu ada muslim ada kafir. Yang kurang ajar jadi setan, gitu loh. Orang juga ada muslim ada kafir, yang kurang ajar kalau sebut minal jinnati, dari golongan jin dan manusia. Saya kira itulah, mudah-mudahan kita semangat puasa Ramadan ini dan kita selesai sampai derajat takwa nyaman dalam agama ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.